Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama matematika, sekarang kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang memiliki pangkat di dalam matematika terdiri dari bilangan dengan pangkat bulat positif atau bilangan asli, pangkat bulat negatif, pangkat nol, pangkat rasional, dan pangkat real. Notasi pangkat digunakan untuk menuliskan hasil kali suatu bilangan berulang dalam bentuk yang lebih sederhana. Seperti misalnya, kita memiliki 3 faktor A atau huruf A yang sama sehingga dapat menggunakan lambang A pangkat 3. Untuk menyatakannya dalam kurung A dikali A dikali A. Dengan 3 dituliskan di sebelah kanan atas A yang dinamakan pangkat dari A dan menyatakan pangkatnya faktor A yang terulang. Dapat ditulis A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A. Bilangan berpangkat dan bentuk akar dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bilangan bulat dengan eksponen bilangan bulat positif, dan yang kedua bilangan bulat dengan eksponen bilangan bulat negatif. Perhatikan, bilangan bulat dengan eksponen bilangan bulat positif. Maksudnya, bilangan berpangkat positif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Bilangan berpangkat positif memiliki sifat-sifat tertentu, di mana terdiri dari A, B, bilangan real M, N, yang merupakan bilangan bulat positif. Sifat-sifat bilangan berpangkat positif itu menjadi 5 sifat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau setiap yang dikali itu pasti diubahnya menjadi ditambah. Atau sebaliknya seperti sifat kedua, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Untuk M lebih dari N dan B tidak sama dengan 0. Dan sifat yang ketiga, A pangkat M dalam kurung N sama dengan A pangkat M dikali N. Sifat yang keempat, AB pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi A, B itu dikalikan dengan M. Untuk sifat yang kelima, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk B tidak sama dengan 0. Berikut adalah contoh dari sifat 1 dan sifat 2. Sifat 1 yaitu sifatnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contoh misalnya di sini 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan. Berarti 4 pangkat 2 yaitu 4-nya ada 2 berarti 4 dikali 4 dikali lagi dengan 4 pangkat 3 berarti 4-nya ada 3. Berarti total keseluruhannya yaitu 4-nya ada 5. Dan untuk sifat kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kebalikan dari sifat 1. Contohnya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 6 per 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 6 berarti 5-nya ada 6 per 5 pangkat 4 berarti 5-nya ada 4. Berarti kalau misalnya kalian coret nih atas bawah itu kalian coret 5-nya ada 5.
berarti sisanya itu 5-nya ada 2. Berarti hasilnya yaitu 5 pangkat 2. Oke, sekarang contoh sifat ketiga dan sifat keempat. Sifat ketiga yaitu dalam kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N, atau sama dengan juga A pangkat N dikali M. Nah, lihat contohnya. Dalam kurung 7 pangkat 3 pangkat 5, berarti 7 pangkat 3-nya ada 5. 7 pangkat 3, 7-nya ada 3. Dikali 7 pangkat 3, 7-nya ada 3 juga. Dikali 7 pangkat 3, berarti 7-nya ada 3. Dan seterusnya. Jadi, kalian hitung. Total keseluruhan 7-nya itu ada berapa? Berarti kalau 7 pangkat 3 dikali 5 yaitu 7 pangkat 15. Kemudian sifat keempat dalam kurung A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya dalam kurung 3 dikali 9 pangkat 4. Berarti 3 dikali 9-nya ada 4. Totalnya kalian kelompokin 3, 3, 9, dan 9. Berarti 3-nya ada 4, 9-nya ada 4. Jadi hasilnya itu 3 pangkat 4 dikali 9 pangkat 4. Contoh sifat 5. Dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Atau B tidak sama dengan 0. Atau kalau kalian tidak mengerti, B tidak sama dengan 0 itu apa sih, Bu? B tidak sama dengan 0 berarti tidak mungkin hasilnya itu 0. Nggak mungkin lebih dari 0. Pasti mentoknya atau angka 1. Nggak mungkin 0. Nah, sekarang contohnya dalam kurung 3 per 8 pangkat 4 sama dengan 3 per 8-nya ada 4. Berarti sama dengan lagi. 3-nya ada berapa tuh? Kalian satuin. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Per 8-nya ada 4. Berarti 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8. Sama dengan total 3-nya ada berapa? Dan total 8 itu ada berapa? Berarti hasilnya 3 pangkat 4 per 8 pangkat 4. Setelah Ibu menjelaskan materi tersebut, kemudian Ibu akan memberikan latihan. Latihannya itu ada 5 nomor. Silahkan kerjakan. Demikian materi yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.